Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak hebat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Hari ini kita akan berjumpa kembali di pembelajaran tema 4, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran yang ketiga. Hari ini merupakan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan untuk hari kedua ya anak-anak ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, anak-anak, hari ini setelah selesai belajar, kita diharapkan mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Selain itu, anak-anak diharapkan melalui poster kalian akan mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan mandiri. Anak-anak hebat, kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang amati peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Karena sekarang kalian ada di rumah, tentunya kalian dapat mengamati benda-benda di sekitar kalian yang menggunakan energi listrik. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tidak dapat diperbaharui? Ayo, kita belajar bagaimana cara menghemat listrik supaya listrik itu tetap ada untuk kelangsungan hidup di masa depan. Sekarang kita amati terlebih dulu gambar di halaman 70 buku siswa ya. Di sini di rumah dalam gambar ini ada 4 ruangan. Ruangan yang pertama ada seorang anak sedang membaca ya di atas tempat tidur. Di sini yang pertama dia menyalakan lampu belajar, kemudian dia menyalakan lampu tidur dan menyalakan lampu ruangan. Di ruang sebelahnya ada ayahnya yang sedang bekerja menggunakan laptop, ya, menggunakan komputer maksudnya. Kemudian dia juga menyalakan penerang ruangan. Nah, di ruang keluarga ini posisinya kosong, tidak ada seorang pun di sini. Tetapi radio berbunyi, lampu ruangan menyala, kipas angin menyala, TV juga menyala. Sedangkan di dapur itu ibu sedang memasak. Terlihat di sini ada blender. Kemudian ada pemanas makanan atau oven mungkin ya. Ada kulkas dan juga ada lampu ruangan, lampu ruang. Sedangkan anak perempuannya ada di kamar mandi, dia menggunakan lampu ruangan, dia juga menggunakan hair dryer untuk mengeringkan rambutnya. Nah, sudah ya anak-anak. Berikutnya tugas kalian. Berdasarkan gambar tadi di halaman 70 itu, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Di era sekarang apa saja manfaat listrik ya? Kemudian tuliskan ruangan mana yang boros listrik. Ini tadi ada ruang tidur, ruang kerja ayah, dan yang ada di bawah tadi di sini ada ruang keluarga, ada dapur dan ada kamar mandi. Lah, dari kelima ruang tersebut mana ruangan yang paling boros listrik? Kemudian yang ketiga, menurutmu apa dampak sikap hidup boros bagi warga sekolah? Nah, karena sekarang kalian ada di rumah, kalian bisa menuliskan dampak hidup boros listrik di rumah. Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Dan yang terakhir, berikanlah 3 contoh
sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang sudah diterapkan di dalam rumah. Kalian tuliskan jawabannya di buku tulis kalian ya. Kalian juga boleh berkolaborasi dengan teman yang rumahnya dekat dengan rumah kalian. Kalian kerjakan bersama-sama tugasnya. Yang ini halaman 70 buku siswa. Bu Guru rasa jelas sih anak-anak. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh japri ke Bu Guru. Nah, anak-anak, sebenarnya mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Kenapa kita harus menghemat listrik? Nah, untuk jawabannya nanti kalian akan mengetahui dari bacaan teks eksplanasi yang akan Bu Guru bacakan per paragraf. Nanti ada 4 paragraf yang akan Bu Guru bacakan. Nah, tugas kalian yang kedua, nanti kalian tuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Karena ada 4 paragraf ya. Kalian boleh membuat seperti ini. Ini namanya peta konsep. Peta konsep ya. Paragraf ke-1 nanti informasi pentingnya apa, paragraf kedua apa, paragraf ketiga sampai dengan paragraf yang keempat. Oleh karena itu, tolong disimak baik-baik setiap paragraf yang akan Bu Guru bacakan. Paragraf pertama. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika menggunakan secara berlebihan. Paragraf kedua. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas pembuangan dari produk elektronik seperti AC, dari kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut dipengaruhi dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan sekitarnya yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Paragraf ketiga. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, misalnya lampu, kipas angin, tip, TV, dan lain-lain, sebelum meninggalkan ruangan. Paragraf keempat. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nah, sudah selesai ya anak-anak. Silahkan nanti kalian tulis kalimat atau informasi penting dari setiap paragrafnya.
Kalian bisa menuliskannya di peta konsep seperti ini, atau bisa langsung menggunakan format yang tadi, misalnya paragraf 1 informasi pentingnya apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, dan seterusnya sampai dengan paragraf yang keempat. Nah, anak-anak hebat, untuk hari ini pembelajarannya hanya cukup sekian. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu semangat belajar. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih Bu? Power